Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar tentang sebuah zikir di mana subhanallah zikir ini adalah sesuatu yang seharusnya kita lakukan, yang seharusnya kita dawamkan. Karena subhanallah zikir setelah salatnya ini adalah merupakan ibadah atau amalan sunnah yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan amalan sunnah ini setelah salat. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya, di antara ketika seseorang itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat, tidak langsung beranjak untuk salat sunnah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada orang-orang yang berzikir, ya. Kemudian dia juga mendapatkan pahala dari pahala sunnah. Ya, apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala. Dan jangan pernah kita meremehkan sesuatu yang sunnah, ya akhwat. Karena sesungguhnya ketika kita mengerjakan sesuatu yang sunnah, itu bisa menambal dari kekurangan-kekurangan ketika kita melakukan sebuah kewajiban. Jadi ketika kita berzikir setelah salat, maka Allah kuatkan iman diri kita masing-masing. Dan Allah jaga diri kita dari godaan syaitan. Karena sesungguhnya syaitan ini tidak akan pernah lengah dari yang namanya mengganggu anak Bani Adam. Sebelum salat, syaitan mengganggunya. Setelah salat, syaitan juga mengganggunya. Maka kita diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk sejenak, ya, zikir setelah salat, tidak langsung berdiri, tidak langsung bubar barisan, ya. Karena memang ketika kita zikir setelah salat, maka itu pahala melimpah kepada kita semuanya. Dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama zikir setelah salat, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah ampuni dosa-dosanya, subhanallah. Maka seharusnya kita tidak meninggalkan yang namanya berzikir setelah salat. Nah, seperti apa zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini adalah sebuah perkara ibadah, maka kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak usah kita mencari sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena itu adalah sesuatu yang tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mengajarkan, ya, yang pertama kali ketika kita selesai salam, maka membaca istighfar, ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini adalah sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada satupun di antara kita, akhwati fillah, yang terlepas dari yang namanya dosa. Tidak ada. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki dosa. Semuanya pasti memiliki. Subhanallah. Maka dari itu, saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita perbanyak istighfar kita di hari-hari kita. Karena sesungguhnya kita semuanya butuh atas ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah salat, bacalah istighfar 3 kali. Kalau di sini Rasulullah SAW menyebutkan hitungan, ya, 3 kali misalnya, ya, atau misalnya nanti 33 kali yang tasbih, maka kita ikuti saja, tidak usah kita nambah-nambah, tidak usah kita mengurangi, ya. Dan hadis ini, ya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan astaghfirullah 3 kali, diriwayatkan oleh Thauban Al-Hashimi, ya. Jadi Rasulullah SAW setelah salat baca istighfar astaghfirullah, cukup istighfarnya astaghfirullah 3 kali. Kemudian baru dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau kita pahami satu persatu arti dari Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram,
Maka ketika kita membaca ini akhwati fillah, kita akan benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam, wahai Rabbku, hamba memohon antas salam, kepada Engkau assalam. Ya. Maksudnya assalam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan adalah assalam. Dan arti assalam adalah selamat dari semua kekurangan, selamat dari semua celaan, selamat dari semua kebinasaan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna. Jadi yang dimaksud dengan antas salam, assalam itu adalah selamat dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam hinaan, celaan. Tidak ada yang berhak untuk dicela, ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Ini yang dinamakan dengan assalam. Tabarakta, Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa minkas salam, arti dari wa minkas salam adalah maknanya, ya, dari mula wahai Rabbku, keselamatan itu kita harapkan, kita peroleh, ya. Dan kita semuanya butuh kepada keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Karena sesungguhnya orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah ini adalah orang-orang yang beruntung, berbahagia di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat dia akan diselamatkan dari azab api neraka. Ketika di dunia dia diselamatkan dari yang namanya condong kepada nafsu dan syahwat. Di akhirat dia diselamatkan dari yang namanya panasnya api neraka. Ini yang kita butuhkan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita berdoa wa minkas salam, dan keselamatan dari Engkau wahai Rabbku. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta. Kita katakan wahai Rabb, ya pemilik tabarak. Tabarak itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi atau maha besar. Dan kebaikan dari Engkau wahai Rabbku, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha besar, semuanya dikembalikan kepada Engkau wahai Rabbku, ya dzal jalali wal ikram. Engkau zat satu-satunya yang berhak untuk ditakuti karena kebesaran yang Engkau miliki dan kekuasaan yang Engkau miliki. Jadi ketika kita membaca ini teman-teman, kita benar-benar fokus, ya. Ketika kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini benar-benar kita fokus sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benar-benar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniakan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, ya. Dengan memohon dengan nama-nama Allah As-Salam, Dzal Jalal wal Ikram. Kemudian setelah kita membaca istighfar, membaca Allahumma antas salam, kemudian kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, ini dihafal ya teman-teman. Sering dibaca, nanti lama-lama jadi hafal. Nah, hadis ini ya diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita setelah selesai membaca Allahumma antas salam sampai dzal jalali wal ikram, dilanjut dengan la ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahda artinya adalah tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi oleh seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau ada seorang hamba, dia benar-benar paham dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka dia sekali-kali tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Maka dia sekali-kali tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Sekali-kali dia tidak menyembelih
sesuatu bukan karena Allah. Sesekali dia tidak mau untuk menyajikan sesajen-sesajen ya yang ditunjukkan bukan kepada Allah melainkan kepada syaitan ya. Dia tidak mau karena dia malah mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membaca ini subhanallah mengerti betul maknanya, maka dia akan menjadi hamba Allah yang muwahhid, hamba Allah yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamd. Lahul mulku wa lahul hamd. Kita mengatakan bahwasanya bagimu wahai Rabbku al-mulk, kerajaan, walahul hamd, dan bagimu wahai Rabbku al-hamd, semua pujian. Jadi yang berhak untuk dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk menguasai segala kerajaan di dunia maupun di langit dan di bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit. Kemudian membaca Allahumma la mani'a lima a'taita. Kita berdoa, ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang Engkau berikan. Subhanallah. Jadi kalau Allah sudah beri, kalau Allah sudah berkehendak untuk memberikan kepada seorang hamba, maka tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Kalaupun seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, kalaupun seluruh bangsa jin yang ada di muka bumi bersatu padu untuk menghalangi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan mungkin. Allah zat yang maha memberi. Kalau kita paham betul Allah adalah zat yang maha memberi, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kepada makhluk Allah. Subhanallah ya akhwat. Banyak di antara kita yang kecewa kalau kita berharap meminta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta, mintalah kepada zat yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi. Pemberiannya Allah akan Allah berikan dan tidak ada satupun dari makhluk Allah yang bisa menghalangi pemberian Allah. Wala mu'tiya lima mana'. Kalau Allah Subhanahu wa taala dapat mencegah ya terhadap sesuatu yang Allah akan berikan, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memberi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mencegah. Subhanallah teman-teman, kalau kita paham betul ya arti di sini nih, arti Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima manata, maka hati kita ini akan tenang. Hati kita tidak akan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu semua kalau Allah berkehendak untuk memberi, maka kita akan dapatkan. Dan terkadang teman-teman, subhanallah, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah belum kabulkan, itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Karena Allah tahu itu adalah kebaikan dan maslahat untuk kita. Mungkin ada di antara teman-teman yang meminta mobil yang bagus ya, mobil yang mahal. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala belum memberikan, belum mengijabah doanya karena Allah tahu kalau teman-teman hari ini diberikan mobil yang mewah, mobil yang mahal, belum tentu bisa bayar pajaknya. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala halangi belum Allah berikan hari ini itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita. Kalau kita paham kaidah ini, maka hati kita akan terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada pedagang juga sama. Ketika misalnya ada orang belum mau beli dagangan kita, berarti Allah Subhanahu wa taala belum beri rizki kepada kita. Dia akan berbahagia. Dia akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kemudian yang terakhir wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga adalah ya kita katakan kepada Allah bahwasanya tidak ada pemilik kemuliaan kecuali kemuliaan itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Ini doanya simple tapi maknanya cukup luas ya, Masya Allah. Baik, kemudian setelah kita membaca doa ini, kemudian ada doa yang hampir mirip tapi beda hadis ya. Yang kedua ini adalah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun Ya, doanya cukup panjang tapi kita baca ya, karena hadis ini yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair ya, anaknya Asma. Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ya, ketika setelah salat ya beliau berzikir dengan ucapan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini tadi sudah dibahas. Kemudian la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali datang pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, manusia itu adalah hamba Allah yang sangat lemah. Demi Allah kita tidak akan bisa mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kecuali itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghadiri majlis ilmu hari ini pagi ini kecuali itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita tidak akan bisa mendengar ilmu kecuali itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang Allah tulikan telinganya, yang Allah belum berikan kesempatan matanya bisa melihat, bisa membaca. Dan hari ini kita diberikan nikmat untuk bisa membaca, untuk bisa menulis, untuk bisa mendengar. Semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita tidak akan bisa berjalan menuju tempat yang Allah ridhai untuk kita salat misalnya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering-sering baca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang membaca la ilaha illallah, maka konsekuensinya dia juga harus paham. Ketika membaca la ilaha illallah itu apa konsekuensinya? Kalau belum paham juga dia harus kembali lagi belajar yang namanya ilmu tauhid. Karena belajar ilmu tauhid itu adalah pelajaran yang terus kita pelajari sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Dengan belajar kita makna la ilaha illallah, maka akan semakin dekat hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin jauh dari hal-hal yang membuat Allah murka. Akan semakin jauh dari meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala kalau dia paham makna la ilaha illallah. Kemudian wala na'budu illa iyyah. Wala na'budu illa iyyah adalah ketika kita beribadah maka kita beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah akhwati fillah, ibadah di antara syaratnya ketika kita ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita adalah fokus niatkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang syaitonir rajim itu menghembuskan gangguan-gangguannya di dalam dada diri kita masing-masing untuk membelokkan niat yang semula dari berniat mengharapkan ridha Allah, kemudian syaitonir rajim mengganggu kita ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Maka ketika kita ibadah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gangguan syaitonir rajim agar niat kita dibengkokkan, maka yang harus kita lakukan adalah tajdidun niyah. Kita perbaharui niat kita lagi. Kita katakan, wahai Rabbku,
Aku ingin ibadahku diterima di sisi Engkau. Aku ingin ibadahku tidak sia-sia di hadapan Engkau. Capek-capek beribadah, bangun tengah malam, puasa Senin Kamis, puasa Daud, baca Al-Quran. Kalau kita hanya ingin mendapatkan pujian manusia, maka Allah akan beri pujian tersebut. Allah akan berikan manusia untuk mengatakan kamu pintar, kamu cerdas, bacaanmu fasih. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita meminta kepada Allah agar seluruh ibadah kita ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk yang lainnya. Lahun ni'matu wa lahul fadl. Lahun ni'mah, dan baginya ya segala nikmat ya. Dan ketika kita mengatakan nikmat itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang zahir, yang terlihat maupun yang batin ya. Subhanallah teman-teman, kenikmatan ini tidak lain dan tidak bukan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun dari kita seorang hamba yang bisa menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika kita melihat diri kita ya, kemudian kita akan dapati sungguh kebaikan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita bisa bernafas dengan hidung kita. Coba kalau Allah tidak memberikan hidung, dari mana kita akan bernafas? Dengan kemahabaikannya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita lidah, mulut untuk kita bisa berbicara. Kalau ini tidak Allah berikan, dari mana kita akan berbicara? Dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu dengan aman. Dan ini adalah nikmat yang banyak kita lupakan ya akhwat. Kita tahu saudari-saudari kita di belahan dunia, di bumi Allah Subhanahu wa taala, di tempat ya di negara Yaman, itu hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak bisa lagi menuntut ilmu. Tempat yang biasa mereka menuntut ilmu hari ini telah dibombardir oleh orang-orang Syiah. Mereka sudah tidak ada lagi rasa aman yang mereka rasakan. Maka sungguh nikmat aman ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar menggunakannya dengan baik. Karena sesungguhnya nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan meminta semua hal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari semua nikmat. Dan dalam bahasa Arab, kalau dikatakan an-ni'mah, nunnya berharokat kasrah, itu artinya adalah nikmat yang Allah berikan yang berupa rizki, anak-anak, harta ya. Jadi sesuatu yang bisa dilihat. Ini adalah ni'mah kalau nunnya berharokat kasrah. Kalau nunnya an-na'mah berharokat fathah, maka artinya adalah nikmat yang berbentuk sesuatu yang bisa dirasakan. Misalnya Allah berikan kebahagiaan, itu adalah nikmat. Ya. Berapa banyak orang mencari kebahagiaan, tapi ternyata kebahagiaan itu tidak pernah akan didapatkan kecuali dengan mengingat Allah. Kebahagiaan tidak bisa didapatkan dengan memperbanyak harta, tidak. Nah, nikmat kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada diri seseorang itu adalah nikmat. Nikmat qanaah. Ada orang dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak banyak, tapi dia mampu untuk menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah nikmat. Berapa banyak orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, wahai teman-temanku, diberikan rasa qanaah, diberikan kebahagiaan yang Allah selipkan di hati kita. Diberikan rasa kegembiraan, diberikan kebahagiaan, dan semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walahul fadl. Al-fadl adalah keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walahus tsana'ul hasan. Ats-tsana' itu adalah pujian yang seharusnya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian-pujian yang baik itu kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya.
La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, ya mukhlishina lahuddin, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti apa? Dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini yang disebut dengan ikhlas ya akhwat. Dan perkara ikhlas ini adalah perkara yang berat. Minta kepada Allah, Allahumma rzuqnal ikhlas fil aqwali wal a'mal. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau agar Engkau karuniakan kepada hamba keikhlasan baik dalam perkataan maupun amalan. Dan ikhlas ini berhubungan erat dengan sebuah niat. Maka hendaklah sebelum kita melakukan aktivitas apapun dari sebuah amal soleh, kita berhenti sejenak, tengok hati kita, apa yang menjadi tujuan dari niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis ilmu, apa tujuannya? Kalau ada seseorang, dia duduk di majelis ilmu, niatnya agar bisa mengamalkan dari apa yang telah ia dengar, maka Allah akan berikan pahala itu. Kalau ada orang, dia duduk di majelis ilmu, niatnya hanya untuk mencari ridha Allah, agar Allah itu ridha kepada kita, agar hilang kebodohan dari dalam diri kita, maka ia akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang menuntut ilmu, mencari ilmu, hanya niatnya untuk mendapatkan pujian-pujian manusia, untuk mendapatkan kepingan-kepingan dunia, untuk mendebat para ulama, maka Allah akan beri itu semuanya di dunia, Allah akan beri. Tapi dia sudah tidak lagi mendapatkan apa-apa di akhirat. Maka banyak kasus orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu ternyata semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kasus orang-orang yang memiliki ilmu, dia sudah sampai S3, tapi ternyata dengan ilmu yang Allah telah berikan bukan untuk meluruskan umat, melainkan untuk membelokkan umat. Dengan kata-katanya dia meracuni umat, sehingga umat akan bingung apa yang telah dikatakannya itu benar atau tidak. Ini fitnah di zaman sekarang ya akhwat. Ya. Jangan kita pernah terpesona dengan seseorang yang Allah berikan ilmu yang banyak. Ya. Mungkin sampai dia kuliah S3, tapi ternyata ilmunya belum bermanfaat untuk dirinya sendiri dan belum bermanfaat untuk umat. Yang ada dengan ilmunya, dia berusaha untuk menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmunya ia berusaha untuk ngeles apa yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah. Itu adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia otak-atik dengan ilmu yang telah Allah berikan. Dan perkataannya itu adalah syubhat. Ya, banyak orang-orang yang akhirnya tertarik dengan perkataannya fulan bin fulan misalnya. Jadi semakin tinggi ilmunya, bukan semakin baik. Semakin tinggi ilmunya, bukan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan di antaranya teman-teman karena ketika dia belajar, dia tidak meniatkan belajar untuk mengamalkan ilmu tersebut dan tidak meminta kepada Allah agar Allah berikan pahala dari belajar yang telah dia cari dari ilmu ya. Subhanallah. Maka penting dalam semua seluk-beluk kehidupan kita dari sebuah amal ibadah, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Walau karihal kafirun ya. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ya betul. Jadi ketika kita mengikhlaskan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, salat hanya untuk Allah, berhijab hanya untuk Allah. Itu banyak orang-orang yang tidak beriman, tidak menyukai orang-orang muslim. Sampai hari kiamat nanti, dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti, yang namanya orang-orang tidak beriman itu senantiasa memusuhi orang-orang muslim. Ya. Orang-orang muslim dimanapun berada itu senantiasa terdolimi, senantiasa dijadikan sebagai kambing hitam. Ya. Inilah sunnatullah. Orang-orang kafir mereka tidak akan suka dengan perbuatan orang-orang beriman. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menguji diri kita masing-masing ya akhwat. Akankah kita tetap berada di jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan keistiqomahan yang akan kita peroleh, atau kita na'udzubillah summa na'udzubillah, semoga Allah jauhkan sejauh-jauhnya sebelum datang hari di mana kita dipanggil oleh Allah ternyata
wal iyadu billah, ada di antara ya hamba Allah yang murtad, ya, kembali, ya, bukan beriman kepada Allah melainkan keluar dari ajaran Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik. Kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca doa itu kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib. Nah, ini bisa kita baca kalau didahulukan yang ini, kalau di Husnul Muslim di sini didahulukan yang subhanallah. Baik. Kita ikuti yang di screen, subhanallah, kita baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Salasan wa salasin. Artinya kita baca subhanallah akhwati fillah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu akbar 33 kali, atau kita bisa baca langsung subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Bisa bacanya langsung subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 33 kali, berarti 33 jadi 99, baru kemudian digenapkan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Ya, jadi 100 sekali lagi baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu akbar 33 kali. Dan dalam membaca tasbih, dalam membaca tahmid, dalam membaca takbir, ya, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita modal. Apa modalnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita modal tasbih dengan jari jemari kita, ya, dengan jari jemari kita, karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ketika beliau membaca subhanallah, ketika beliau membaca alhamdulillah, ketika beliau mengucapkan Allahu akbar, maka beliau gunakan dengan tangan kanan beliau. Dan tugas saya di sini hanya menyampaikan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang apabila mendengar sebuah nasihat, ya, kita menerimanya, dan semoga kita dilapangkan hatinya, karena ini yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Artinya teman-teman, kemanapun kita berada, kalau kita mau bertasbih, kalau kita mau bertahmid, kalau kita mau bertakbir, ada tangan kita. Tidak usah kita mencari sesuatu yang tidak ada. Kita mencari suatu benda, yang benda itu kalau tidak ada, akhirnya kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengajarkan kita kepada Rasulnya untuk bertasbih, bertahmid, dan bertakbir, bertahlil dengan tangan kita. Karena Allah tahu kita kemana-mana bawa tangan kita. Dimulai, ya, caranya itu dengan merapatkan jari jemari kita ke arah telapak tangan. Ya, boleh teman-teman langsung praktekkannya. Dan subhanallah, tangan kita ini ya akhwat, kalau kita gunakan untuk bertasbih, kalau kita gunakan untuk bertahmid, kalau kita gunakan untuk bertakbir, bertahlil, maka kelak di akhirat akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita ini akan berbicara. Dia akan mengatakan, kan tangan kita akan kita bawa mati. Ya. Tangan kita akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, dulu fulana bin fulan, seorang hamba yang senantiasa berzikir kepadamu. Di setiap selesai sholat dia baca subhanallah. Kata tangannya nih, ia gunakan aku untuk baca tasbih, ia gunakan aku untuk baca tahmid, ia gunakan aku untuk baca takbir, ya. Dia akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan lagi, ibadah adalah sesuatu yang dituntunkan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW mencontohkan ketika membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu dengan tangan beliau yang mulia. Baik, kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sudah kita bahas, ya. Setelahnya kemudian di sini ada bacaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan setelah kita baca doa tersebut, subhanallah, alhamdulillah, baca tasbih, kemudian baca bacaan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali, ya, untuk setiap salat kecuali salat maghrib dan salat fajar, itu 3 kali.
Kemudian baca Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sama ya, selain salat maghrib dan salat subuh itu satu kali. Kemudian terakhir baca An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang meriwayatkan hadis ini ya, adalah Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Dan subhanallah, kalau kita lihat ya teman-teman, makna dari Al-Ikhlas, makna dari Al-Falaq, makna dari An-Nas, ya surah-surah ini yang pertama adalah Al-Ikhlas. Kita berikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu yang esa, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita meminta kepada Allah, ya zat yang kita gantungkan semua perkara kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat ya yang tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bacaan Al-Falaq, ini kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari zat yang menguasai waktu subuh, birabbil falaq. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan seluruh makhluk, min syarri ma khalaq. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam yang gelap gulita, ya, idza waqab, malam yang telah gelap gulita. Kenapa kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gelapnya malam, ya? Ketika datang malam, karena biasanya sihir itu biasanya para dukun biasanya menunjukkan atau beraksi dengan aksinya itu di malam hari. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari yang namanya perkara-perkara yang terjadi kejahatan di malam hari. Bahkan bukan hanya dukun ya, kejahatan-kejahatan yang lainnya seperti adanya palak ya, adanya kelitih, itu biasanya terjadi di malam hari ya, ketika orang-orang sudah tidur di tengah malam. Itu semuanya kejahatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, kejahatan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang ingin memberikan bahaya bagi makhluk Allah yang lainnya. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan juga kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kejahatan tukang wanita sihir ya, yang menghembuskan pada buhul-buhul. Nah, ini pada buhul-buhul ya akhwat, jadi sihir itu memang ada ya. Dan itu biasanya dilakukan oleh para dukun ya, wanita-wanita ya, sihir dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Rasulullah SAW akan terkena jebakan wanita-wanita sihir ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Rasulullah SAW untuk membaca surah Al-Falaq. Sampai kapan ada tukang sihir? Sampai hari kiamat tiba. Dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari yang namanya kejahatan sihir. Dan sihir itu ada ya akhwat, ada. Maka kita benar-benar mohon kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha menjaga kita semuanya dari kejahatan semua makhluknya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari yang namanya kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Dan juga wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Ini termasuk juga dari kejahatan ain. Ya, penyakit ain, ini penyakit yang berawal dari kedengkian. Ya, mata jahat itu kedengkian. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari orang-orang yang dengki, dari orang-orang yang iri, karena mereka akan membawa bahaya bagi makhluk Allah yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah surah An-Nas. Di sini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dengan Rabb manusia ya, dengan Rabb yang menciptakan manusia, Malikin Nas, dengan Rabb yang menjadi rajanya manusia, Ilahin Nas, dengan Rabb yang berhak disembah satu-satunya ilah, min syarril waswasil khannas. Nah, ini juga penting nih akhwat. Ketika kita baca surah An-Nas, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan.
dari godaan syaitan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Di mana mereka bersembunyi? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka syaitan itu biasa bersembunyi dan membisikkan kejahatannya ke dalam dada manusia. Adanya penyakit yang namanya waswas, itu datangnya dari syaitan. Hati-hati ya akhwat. Waswas itu adalah penyakit. Maka orang yang suka waswas, minta kepada Allah agar disembuhkan sakitnya. Seperti apa contohnya waswas? Contohnya misalnya dia senantiasa diberikan keraguan, tidak pernah diberikan keyakinan, ketetapan, tidak. Dia senantiasa ragu dalam berbagai macam hal. Dia mau mengerjakan, misalnya dia mau salat, ya Allahu Akbar. Dia berkata dalam dirinya, kayaknya aku belum khusyuk deh baca Allahu Akbarnya. Diulangi lagi, Allahu Akbar. Dia berwudu, sudah basuh muka, dia katakan dalam dirinya digoda oleh syaitan rajim, kayaknya kamu belum sempurna wudunya. Balik lagi wudu lagi. Beberapa kali wudu lagi, itu waswas. Itu waswas. Dan syaitan ini sangat-sangat lihai dalam memberikan bisikan-bisikan waswas. Ya. Atau misalnya dia sudah wudu ya, benar-benar dia sudah wudu nih. Dan dia tidak merasa yang namanya kentut, tidak merasa yang namanya BAK, BAB. Dia yakin ini wudu, sudah masih punya suci. Tiba-tiba syaitan menghembuskan keraguannya. Kayaknya kamu tadi batal. Akhirnya apa? Akhirnya ragu dan dia tidak yakin seyakin-yakinnya. Ini adalah perkara yang seharusnya kita halau ya akhwat. Karena banyak terjadi penyakit was-was ini dalam diri hamba-hamba Allah. Ya. Kerjaannya siapa? Kerjaannya syaitan. Termasuk diantaranya juga wanita. Wanita kalau dia sudah yakin dia suci, dia sudah yakin, sudah melihat ya, darah haidnya bersih. Dan kehati-hatiannya dia sudah lihat, karena suci itu kan ada dua ya. Ada dua alamat ya, ada dua tanda. Ada dua. Yang pertama adalah dia lihat bersih ya, tidak ada di celana dalamnya, tidak ada apa-apanya, bersih. Yang kedua ada keluar cairan putih. Kalau dia sudah keluar itu, atau dia sudah mengetahui dia suci, sudah yakin suci. Kemudian syaitan memberikan was-wasnya. Dia katakan kayaknya aku belum suci, balik lagi. Ini perkara-perkara yang memang syaitanir rajim, kerjaannya syaitan. Maka kita minta kepada Allah agar kita itu benar-benar diberikan yang namanya keyakinan, ketetapan. Karena syaitan ini kerjaannya memberikan was-was. Dan salah seorang ulama yang mengatakan kalau ada penyakit was-was, syaitan berusaha menggoda anak Bani Adam, maka kita terus maju, jangan hiraukan was-wasnya syaitan. Kita yakin bahwasanya ini adalah perkara yang benar yang datang dari Allah. Jangan tengok apa yang menjadi bisikannya syaitan. Nah, syaitan itu ada dua jenis. Ini Allah yang berkata, minal jinnati wan nas. Dari jenis jin adalah makhluk Allah, dan dari jenis manusia. Jadi manusia kalau suka bisik-bisikin orang lain, ndak usah datang ke majelis ilmu, ndak usah ikut Zoom, akan menghabiskan kuota misalnya ya. Ndak usahlah kau datang ke sana, tidak ada yang kau akan dapatkan. Itu berarti syaitan dari jenis manusia. Tapi jangan pernah teman-teman, kalau ada yang mengatakan demikian kepada teman-teman, jangan pernah teman-teman mengatakan kamu syaitan, ya pasti akan marah, ya. Dan ketahuilah itu adalah syaitan, tapi dari jenis manusia. Maka kita benar-benar kalau ada orang yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu, kita katakan ya Allah, kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena dia adalah bentuk syaitan ya, bentuk manusia yang mana sifatnya adalah sifat syaitonir rajim. Baik. Kemudian ya akhwat, setelah kita baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, kemudian terakhir adalah baca ayatul kursi. Ayatul kursi. Ya sudah hafal semua insyaallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Insyaallah nanti ini ayat kursi, insyaallah kita akan bertemu kembali di zikir pagi. Insyaallah nanti akan saya bahas ya, karena ini waktunya sudah tidak cukup. Ayat kursi diingatkan saja, insyaallah ayat kursi akan dibahas pembahasannya. Kemudian terakhir baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh, di sini berarti kalau di Hisnul Muslim ini terakhir ya, enggak apa-apa.
Dibacanya berapa kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, 10 marrat ba'da salatil maghrib was subhi. Artinya baca 10 kali setelah salat maghrib dan setelah salat fajar. Ya, subhanallah. SOP-nya orang muslimah setelah salat itu dia seharusnya lama ya. Enggak langsung bangkit dari tempat dia salat. Dia benar-benar berdoa. Lihat saja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kalau dia setelah selesai salat maghrib dan setelah selesai salat fajar. Kemudian di sini kalau kita selesai salat subuh, apa yang ada tambahan bacaannya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini dibaca setelah salat subuh. Dan subhanallah teman-teman, jangan kita remehkan doa ini. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, ya, kalau seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan, maka dia telah tercukupi. Telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan kebahagiaan. Bagaimana tidak bahagia kalau seorang hamba dia diberikan ilmu yang bermanfaat? Bagaimana tidak bahagia kalau seorang hamba diberikan rizki yang thayyib, termasuk di dalamnya adalah rizki yang halal? Bagaimana tidak bahagia kalau seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaklah kita perbanyak doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan, berharap agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, berharap agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rizki yang baik, dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau menerima semua amal salih kita. Alhamdulillah telah selesai doa ba'da salam, doa-doa dikit-dikit setelah salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di pagi hari ini. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.